Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Yusuf Purnama. NIM saya 430101902668. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang perilaku spontan dalam komunikasi interpersonal dan contohnya. Ini video untuk UAS Psikologi Komunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Komunikasi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia sekarang ini. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan satu sama lain untuk memburuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya adalah dengan cara berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan yang lainnya. Ilmu komunikasi bahkan menjadi multidisipliner yang telah membuat orang-orang semakin tertarik untuk mempelajarinya. Komunikasi hampir terlibat dalam bagian sektor kehidupan manusia. Komunikasi diartikan oleh komunikator kepada komunikan dengan maksud untuk tujuan tertentu. Komunikasi juga dapat jenis dan bermacamnya tergantung kebutuhan komunikator. Kemampuan untuk meningkatkan komunikasi juga menjadi penting karena dapat mempengaruhi hubungan antara dengan lawan bicara, entah rekan kerja ataupun sahabat, organisasi, massa secara umum, dan lain sebagainya. Di antaranya, sekian komunikasi yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah komunikasi antar pribadi atau bisa disebut juga komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal menjadi secara langsung atau dan terjadi pada waktu serta tempat yang sama. Keterampilan dalam komunikasi interpersonal namun keterapan yang bisa dipelajari. Sangatlah penting untuk mempelajari cara meningkatkan komunikasi interpersonal karena akan berhadapan langsung dengan lawan bicara Anda sebagai penerima pesan. Respon atau timbal balik Anda terhadap pesan yang disampaikan lawan bicara juga tak kalah penting. Mengingat hal ini berkaitan dengan proses komunikasi selanjutnya terdapat apakah komunikasi tersebut berhasil atau tidak. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung. Jadi, sebuah interaksi personal itu langsung atau bertatap muka, bisa jadi bertatap muka langsung atau ketemu di mana tapi langsung untuk bertatap muka. Sehingga keterlibatan aktif Anda dan lawan bicara Anda sangat penting. Pada proses komunikasi interpersonal akan dikaitkan efektif apabila dapat mengubah perilaku orang sesuai apa yang dibicarakan. Ciri khas dari jenis komunikasi interpersonal adalah timbal balik. Jadi ketika ada interaksi personal itu contohnya seperti saya dan teman saya. Pastinya dalam berbicara pastinya akan memunculkan sebuah interaksi personal seperti saya tanya dengan teman saya, teman saya pastinya juga tanya dengan saya. Jadinya seperti timbal balik gitu. Saya tanya gimana kabarnya, teman saya juga tanya saya kabarnya gimana. Nah, itu akan yang dimaksudkan interaksi personal atau tatap muka. Bisa juga di pondok atau bisa juga di rumah, lalu di rumah sama orang tua atau adik, bisa juga emas atau mbak dan lain-lain. Banyak contohnya itu yang dimaksud dengan interaksi personal. Komunikasi personal itu terdapat berbagai macam ya. Yang satu, komunikasi terdapat secara spontan. Jadi yang namanya komunikasi spontan itu bisa seperti ketemu di mall, terus berjabat tangan, itu kan bisa. Yang kedua, tidak memiliki struktur yang terdapat aturan diatur. Jadi yang apa-apa itu tidak diatur, karena bisa sendiri, hati atau pikiran itu bisa juga. Dan komunikasi itu terdapat secara kebetulan. Jadi yang namanya itu komunikasi itu ya tidak kebetulan.
atau secara kebetulan. Jadi ya kalau kita itu berbicara pasti ya itu itu secara kebetulan gitu loh. Pokoknya itulah, tidak mengejar tujuan yang telah direncanakan terlebih dahulu. Jadi ya kadang itu bicara itu tidak direncanakan tapi udah diangan-angan antara hati ya dan pikiran itu bersatu. Bicaranya itu bagaimana, sebaiknya itu bagaimana, itu kan bisa. Kadang identitas keanggotaannya kurang jelas. Itu kadang kalau kita itu beli apa di mall gitu kan, itu kan kadang nggak tahu kan identitasnya itu orang mana dan yang jual itu orang mana. Kita kan itu kan nggak penting, yang penting kita beli pakaian, terus kita bayar, terus tanya-tanya tentang kualitas pakaian. Tapi kan jarang sekali tanya-tanya orang mana, apakah itu belinya dari mana atau gimana. Itu kan jarang sekali ya orang yang begitu. Komunikasi bisa terjadi hanya sambil lalu saja. Maksudnya itu komunikasi itu terjadi saat kita itu mau berbicara. Kalau kita itu diam, orangnya diam, itu adalah sulit untuk berinteraksi, berkomunikasi itu adalah sulit sekali. Jadi yang namanya komunikasi itu adalah berbicara, mengeluarkan pendapat atau bagaimana itu keluar dari mulut kita, berkomunikasi dengan jelas atau dengan apapun itulah. Jangan ciri komunikasi interpersonal menurut saya itu adalah merupakan komunikasi yang cenderung itu berinteraksi secara nyata ya. Jadi komunikasi itu banyak sekali lah yang saya jelaskan tadi. Itu merupakan contohnya aja, dan komunikasi itu sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.